Masalah itu bagi siapa itu masalah, bagi siapa itu masalah. Bagi yang berjiwa besar, masalah besar itu menjadi kecil, bahkan boleh jadi tidak masalah sama sekali. Jadi bagi yang berjiwa kerdil, masalah kecil menjadi besar, masalah sepele menjadi 10. Nah, hatimu atau karena jiwamu yang sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi di warahmatullahi program Sofa Wafa, yakni Solusi Hidup Sofai. Kali ini saya Alia, saya dengan Buya Sofa seperti biasa, dan juga dengan Pak Lek Dawafi, akrabnya Lek Dawafi biasanya. Ini adiknya Buya. Channel ini atau program ini sebenarnya diangkat dari seperti yang Buya pernah bilang kepada saya itu, apa Buya, Sofa Wafa awalnya dari program ini? Safa Wafa, solusi hidup Sofai. Sofa itu nama Buya, Muhammad Nizam As-Sofa. Wafa itu nama adiknya Buya, Agus Ali Dawafi. Mungkin pemirsa yang ada di YouTube, teman-teman beberapa yang kenal dengan Pak dosen satu ini. Langsung kita kembali ke quote yang akan kita kupas. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu masih semaunya. Semaunya. Intinya bukan di masalahmu yang berat, tapi di jiwa besarmu yang masih berkarat. Ya. Allah tidak memilih yang mampu, tapi memampukan yang dipilih. dipilih. Ada pertanyaan yang menggelitik di sini, yakni apakah masalah yang terasa berat ini karena ujiannya atau karena hatiku yang belum benar-benar bersih dan berserah kepada Allah? Ini bagaimana? Karena hatimu atau karena jiwamu yang sempit. Bukan karena masalah itu bagi siapa itu masalah, bagi siapa itu masalah. Bagi yang berjiwa besar, masalah besar itu menjadi kecil, bahkan boleh jadi tidak masalah sama sekali. Jadi bagi yang berjiwa kerdil, masalah kecil menjadi besar, masalah sepele menjadi 10. Yang esensi atau aslinya bukan masalah itu, bukan di masalah itu, tapi orangnya yang bermasalah. Artinya jiwanya sempit, hatinya belum bisa dipakai untuk bercermin, dan pikirannya masih kusut semisal itu. Berarti ini ya, bukan karena ujian yang ditempa atau yang kena gitu loh. Berarti bukan pada ujian yang ada. Bukan. Gitu Bu ya. Berarti karena memang hatinya, kondisi hati itu ya yang menentukan itu. Betul. Kalau sudut pandang dari Lek Dawafi sendiri untuk quote yang ini itu sebenarnya seperti apa memandangnya, yang Allah telah memberimu semuanya tapi ibadahmu masih semaunya. Intinya bukan di masalahmu yang berat, tapi di jiwa besarmu yang masih berkarat ini. Seperti apa? Saya teringat ucapan dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi, guru dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, murid dari Syekh Abu Hasan Ash-Shadhili, bahwa manusia itu tidak lepas dari 4 keadaan. Ada kalanya dia berbuat taat, ada kalanya berbuat maksiat, ada kalanya dia mendapatkan nikmat, ada kalanya mendapatkan balian, ada bencana. 4 hal ini harus dihadapi dengan sikap yang tepat. Nah, itu yang nanti akan berhubungan dengan sabda Nabi bahwa ajaban li amril mukmin, semua urusan orang mukmin itu baik ya. Jadi ketika kalau dalam keadaan taat
ya harus tahu bahwa kita bisa berbuat taat itu karena pertolongan Allah. Kalau dalam maksiat yang dituntut adalah istighfar, tobat. Ketika mendapatkan nikmat ya harus bersyukur. Ketika mendapatkan baliat, bencana harus bersabar. Maka ini juga yang tersirat di dalam doa. Kalau nanti sudah nikah pasti ada doa Barokah alaika. Ada laka, ada alaika. Mensiratkan bahwa kehidupan itu kadang enak, kadang tidak enak. Tapi dalam dua hal ini dituntut apa? Keberkahan, ada kebaikan terus. Baik ketika mendapatkan nikmat atau sebaliknya. Dengan apa tadi ya? Ketika mendapat nikmat harus bersyukur. Kata Nabi, syukur itu baik ketika seseorang mendapat nikmat. Sebaliknya kalau mendapatkan bencana harus bersabar, dan sabar itu juga baik karena ketika mendapatkan nikmat bersyukur maka akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Ketika mendapatkan bencana dan bersabar itu juga ada kebaikan di situ, akan mampu menghapus dosa, meninggikan derajat dan sebagainya. Lebih hebat lagi kalau dibalik. Seperti apa itu? Itu tingkatan yang lebih tinggi lagi ketika mendapatkan kenikmatan sabar, Ya. tapi ketika mendapatkan bencana bersyukur. Itu nanti sering ketemunya kali di musibah menjadi musibah. iya. Jadi kita berharap dalam keadaan apapun itu mendapat keberkahan, itu tambah kebaikan. Ziyadah bi khair, baik dalam keadaan nikmat atau sebaliknya. Iya. Ini ada yang paling menarik ini di antara yang kita bahas, yang sudah kita bahas itu. Ada kalimat seperti ini, Allah itu tidak memilih yang mampu, tapi memampukan yang dipilih. Ini seperti apa ini konteksnya? Ya, lebih penitik beratannya lebih pada ketika Allah telah memilih kita menjadi titik, yakinlah bahwa engkau mampu. Itu karena dipilih. Misalnya dengan cara sehat, ya kita ikhtiar berusaha diterima di perguruan tinggi atau di pesantren atau di lembaga yang sudah jelas-jelas itu baik, maka ketika diterima ini termasuk, apalagi yang penerimaannya misalnya 10 mahasiswa yang daftar ini ratusan, ini kan benar-benar dipilih, maka harus memiliki keyakinan ke depan bahwa Allah akan memampukan kita, walaupun kenyataan yang kita alami itu sepertinya berat atau bagaimana, hendaknya tetap berpatokan pada kalimat bijak. Sungguh Allah tidak memilih yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipilih. Dan kita hendaknya ya merasa dipilih. Cuma bukan merasa di sini bukan GR, tapi ada tanda-tanda yang memang kita dipilih oleh Allah untuk menjadi lebih baik dan sebagainya. Ini sama dengan pendidikan ke anak kecil. Seorang anak sebelum berkata aku bisa ini, itu hendaknya ia memiliki prasangka atau memiliki kepercayaan kepada dirinya bahwa aku bisa sebelum benar-benar memang bisa. Ini modal mental yang cukup, yang kuat untuk menghadapi kehidupan yang
serba belum pasti. Itu maksudnya begitu. Kalau untuk Lek Davi sendiri apa? Tidak ada dosa yang besar, artinya dosa itu tidak menjadi besar ketika kita sandingkan dengan ampunan Allah. Begitu dengan masalah tidak ada yang besar kalau kita libatkan Allah untuk menghadapi masalah itu. Jadi ya tetap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kalau kita mendapatkan masalah tetapi ya kita minta pertolongan Allah, Menjadi ringan. ya sering kita baca itu doa, wala tuhamilna mala Katakan nabi. Itu ketika kita mengandalkan ada pertolongan Allah, insya Allah ya permasalahannya tidak no problem lah. Jadi menghadapi masalah itu mungkin ada saya teringat solusi dari Gus Dur ya. Masalah itu ada dua, masalah yang bisa diatasi dan yang tidak bisa diatasi. Yang bisa diatasi kan ya jangan khawatir, bisa diatasi. Kalau yang sebaliknya masalah nggak bisa ya jangan dikhawatirkan, nggak bisa diatasi ya. Nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir. Sampai pada situ aja kok. Kalau kita melihat hikmah, satu kesulitan akan dibarengi dengan dua kemudahan. Iya. Demikian untuk penjelasan quote yang ini. Mudah-mudahan nanti ada quote-quote yang lebih menarik yang tidak hanya membahas permasalahan kehidupan, tetapi menyelesaikan atau memberi solusi atau seperti apa kita menyikapi. Nanti banyak hal kita kupas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.